Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Anak-anak semua, hari ini saya akan membedah tentang kiat-kiat sukses masuk perguruan tinggi. Kita fokusnya perguruan tinggi ya. Mungkin ada beberapa yang setelah lulus ingin wirausaha gitu. Tidak masalah, itu adalah sebuah pilihan dan itu bagus sangat. Tapi pada materi hari ini saya lebih cenderung mungkin karena kalian adalah anak SMA, kalian harus mencari bekal pengetahuan, keterampilan yang lebih luas, jaringan yang lebih luas, pengalaman yang lebih banyak. Maka harapan Bapak kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tema hari ini adalah kiat-kiat sukses masuk perguruan tinggi. Tantangan bagi kalian adalah untuk anak-anak kelas 12 terutama, dan mungkin untuk anak kelas 10 ketika udah setahun 2 tahun ke depan, mau kemanakah anak-anak setelah lulus? Ini adalah suatu pertanyaan besar dalam hidup kalian, penentu hidup kalian. Kalau dulu zaman SD ke SMP ya udah lanjut biasa tanpa ada apa. SMP ke SMA ya lanjut biasa. Tapi ketika kalian sudah SMA, mulai dari kelas 10 ataupun yang sekarang sudah mulai kelas 12, kalian harus punya misi, punya gairah hidup, punya impian, punya istilahnya suatu hal yang ingin dicapai, yang kalian sukai, yang kalian minati, yang menurut kalian itu akan memberikan hal yang lebih baik di masa depan untuk kalian. Salah satunya adalah melanjutkan ke kuliah, ke perguruan tinggi. Nah, ada dua hal besar yang dihadapi oleh anak-anak ketika kondisi posisi kelas 12. Yang pertama, pilihan pertama apakah dia mau kuliah dengan berbagai pertimbangan, biaya, persiapan tes, kemampuan, dan sebagainya. Ataukah dia ingin kerja? Nah, mayoritas yang kerja itu karena dia tidak punya pilihan. Teman-teman Bapak, dulu itu banyak juga yang ingin kuliah, tapi karena ketidakmampuan atau istilahnya kekurangan apa istilahnya info, akhirnya dia memilih untuk bekerja. Dan tidak dipungkiri lagi ada beberapa yang memilih berwirausaha. Berwirausaha itu bagus atau tidak? Bagus sekali berwirausaha. Apalagi kalian mulai dari hal kecil, kemudian kalian kembangkan ke hal yang lebih besar. Tapi harapannya, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih semangatnya usia-usia kalian adalah semangat yang istilahnya membara ya. Jadi usahakan sebanyak mungkin mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari jaring terlebih dahulu sebelum kalian memulai kerja ataupun berwirausaha. Harapan Bapak seperti itu. Nah, bukan hal mudah untuk pertama kalinya anak-anak harus memilih dalam hidup, kuliah, kerja, berwirausaha, ataupun ada pilihan dijodohkan sama orang tua untuk menikah, ataupun lebih pahit lagi, tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja, tidak bisa berwirausaha, akhirnya nganggur di rumah. Itu adalah pilihan-pilihan yang sulit. Jadi kalian SMA persiapkan lebih matang untuk masa depan kalian. Mulai ditata dari sekarang, menata masa depan apa-apa yang perlu disiapkan agar suatu saat ketika waktunya telah tiba, kalian lulus dari SMA, kalian menjadi istilahnya apa ya? Pribadi yang terus terus berkembang gitu ya. Oke. Tapi tetap harus memilih di antara kuliah, kerja ataupun yang lainnya. Nah, jika kalian kerja, ini pengalaman dari teman Bapak ya, itu anak-anak mungkin akan menikmati pekerjaan tersebut atau bahkan mungkin akan sibuk sehingga untuk belajar kembali atau melanjutkan kuliah lagi akan terasa sangat membosankan.
Teman Bapak seperti itu. Dulu awal mau kerja dulu buat biayai kuliah, tapi ternyata setelah kerja menikmati pekerjaan, akhirnya dia nggak mau lanjut kuliah. Terus, bagaimana sih jika kalian kuliah? Mungkin awal-awal ketika kalian kuliah akan sangat berat. Kalian harus belajar materi buat tes, kalian harus persiapan kos, harus bayar ini, bayar itu, harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari orang tua, ataupun kesulitan-kesulitan ekonomi. Kuliah itu kan bukan tidak hanya menghabiskan biaya yang sedikit, tapi banyak biaya yang terkuras untuk biaya kuliah, biaya hidup, biaya makan, belum biaya kuliahnya itu sendiri. Tetapi setelah setahun 2 tahun anak-anak terasa kok kayak berat, kalian suatu saat akan bisa nyambi kerja, bisa itu ngelesi, bisa itu kerja jaga kedai, bisa juga sambil di kampus itu sambil mengembangkan wirausaha, melihat peluang-peluang yang ada, banyak siswa membutuhkan ini itu, kalian manfaatkan momen seperti itu. Nah, itu ya. Terus kalian juga kalian bisa menyambi dengan mencari pengalaman organisasi. Kenapa harus ikut organisasi? Walaupun kalian ikut 1 kali, 2 kali organisasi itu tidak masalah. Yang penting kalian ikut itu akan mengembangkan skill kalian. Bagaimana cara menghadapi berbagai permasalahan, bagaimana cara bekerja sama dalam tim, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Itu akan berpengaruh ke skill kalian, soft skill kalian. Terus ada juga event-event lomba. Nah, event-event lomba ini kalau anaknya kreatif, anaknya inovatif, senang mencari informasi, dia akan mengikuti event-event lomba. Dan hadiahnya tidak main-main ya, kadang ada yang diberi hadiah puluhan juta, ada yang dikasih laptop. Nah, itu tinggal pandai-pandai mencari event lomba. Kira-kira anak-anak masih bimbang dan cemaskah? Jika kalian bimbang dan masih cemas terkait kuliah, maka langkah pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah hadapilah dengan dewasa, bahwa kalian adalah anak-anak yang sudah mulai dewasa, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, sudah berani melangkah yang lebih jauh daripada ketika masa-masa dulu SMP dan SD. Yang kedua, hadapilah dengan perhitungan yang matang. Jadi segala permasalahan, segala kesulitan yang menghadapi kamu harus pertimbangkan dengan matang-matang. Ingatlah bahwa kuliah itu tidak akan menjamin kamu kaya, tidak akan menjamin kamu istilahnya sukses. Tapi setidaknya dengan kamu kuliah, kamu punya pengalaman ilmu yang lebih, dan mengarah ke sukses dan ke kaya itu akan lebih mudah daripada yang tidak melanjutkan kuliah. Peluangnya lebih besar ya. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan langkah yang ada. Nah, kalian ketika kelas 3 tidak terasa ikut di sekolahan, terasa bulan Maret, bulan Februari ternyata udah pendaftaran, bulan Maret ada ujian, bulan selanjutnya ada ujian mandiri, bulan-bulan selanjutnya ada tes-tes perguruan tinggi lainnya juga. Nah, itu adalah selama setahun di akhir untuk yang kelas 12 biasanya ya. Setengah tahun di tahun pelajaran terakhir dari kelas 12 itu sangat berpengaruh buat kalian mau kemanakah setelah dari SMA ini. Nah, itu jadi momen-momen nanti kalian kelas 12, penataan dari kelas 10, kemudian pas kelas 12 itu harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai menyia-nyiakan. Karena kesempatannya adalah sekali seumur hidup. Walaupun masih ada kesempatan di tahun depan, tapi ketika kalian renggang, istilahnya break selama setahun itu rasanya untuk melanjutkan lagi semangatnya akan berbeda. Alangkah baiknya kelas 12 akhir kalian maksimalkan, manfaatkan persiapan untuk agar bisa sukses masuk perguruan tinggi. Baik itu belajar ataupun mencari info tentang perguruan tinggi. Nah, mengapa sih kalian harus kuliah? Nah, kenyataan bahwa lulus dari SMA Negara 1 Kendal saja tidak cukup untuk memasuki dunia kerja yang menjanjikan.
Mohon maaf ya, kadang ada beberapa orang yang lulus SMA teman bapak sendiri ya, cuma diajak kerja di mungkin di roti, di apa. Ya sebenarnya kerja itu mencari harta yang halal sih ya. Tapi kalau kalau andaikan kalian bisa melakukan hal yang lebih baik, maka silakan kalian cari ilmu sebanyak-banyak dulu, baru eh, bisa terjun ke dunia kerja dengan membawa bekal yang lebih daripada hanya sekedar SMA, yaitu dengan melanjutkan kuliah ya. Nah, kenapa harus kuliah? Karena kuliah itu akan menambah wawasan. Nah, dengan kuliah itu kalian wawasannya menjadi luas, tentang dunia kerjanya, tentang pengalamannya, tentang teman-temannya, tentang relasinya, sehingga kalian untuk membuka peluang kerja ataupun berwirausaha akan menjadi modal kuat kalian. Ketika kalian banyak relasi, kalian sudah pandai berkomunikasi, kalian sudah skillnya sudah mumpuni, maka terbukalah wawasan-wawasan yang lebih luas, sehingga memberi kesempatan yang lebih besar untuk kesuksesan di masa depan kalian. Nah, yang ketiga, mengapa sih harus kuliah? SMA memang diprioritaskan untuk melanjutkan kuliah. Nah, SMA di undang-undangnya itu prioritas ataupun goal dari SMA dikatakan baik itu jika lulusannya bisa melanjutkan kuliah. Beda dengan SMK. SMK kalau kuliahnya lebih banyak sebenarnya tidak sesuai, karena SMK berbasis kejuruan. Jadi setelah lulus harapannya mereka bisa menerapkan kerja mereka atau mengembangkan usaha mereka dengan skill-skill yang lebih banyak prakteknya kalau di SMK. Gitu ya. Oke, lanjut. Dan yang terpenting adalah kuliah adalah investasi masa depan. Mungkin saat ini kalian belum tahu sih apa sih saya kuliah di ini. Nanti saya jadi apa? Bapak juga sama. Bapak juga mengalami dulu ketika SD naik ke SMP. Ketika SMP mau loncat SMA banyak orang mencemooh. Kamu kenapa sih kuliah? Mau jadi apa? Orang tua juga gitu-gitu aja, dan itu ternyata ada teman yang kuliah ternyata setelah pulang nggak jadi apa-apa. Nah itu ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi ya tidak sedikit ya, tidak itu cuma sedikit orang ya. Tapi ada juga orang yang berpikir positif bahwa udah kamu kuliah aja, terserah nanti jadi apa, kamu mau apa. Selama kamu kuliah, suatu saat ilmu yang kamu dapat akan berguna. Nah dan alhamdulillah sampai sekarang pun tidak menyangka, sekarang udah kuliah, sekarang udah ngajar. Padahal bayangan dulu, bayangan sederhana saya dulu ya, saya cuma hanya ingin sekolah. Ya masalah kerja saya tak pernah berpikirkan ingin menjadi guru. Karena bagi saya punya kesempatan seperti itu ya hal yang sangat sulit, karena teman-teman saya banyak yang tidak punya kesempatan seperti itu. Jadi saya dulu tidak berpikir banyak, yang penting saya bisa kuliah. Dan setelah kuliah pun baru sadar ternyata ilmu saya berguna untuk hal-hal ini, hal ini. Saya dulu pernah ngajar di bimbel, dulu saya pernah ngajar ekstra di sekolah di Semarang, ada juga ngajar di bimbel persiapan olimpiade, ngajar les-les anak. Dan sampai sekarang pun masih tidak menyangka ya, sekarang saya dikasih kesempatan untuk mengabdi di SMA Negeri 1 Kendal. Nah, bekal apa sih sebelum masuk kuliah yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, yang harus kalian kuatkan adalah satu, tekad. Kalau kalian tidak punya tekad kuat, usaha apapun, sebesar apapun, dorongan sebesar apapun, tapi kalau kalian tidak punya tekad kuat dari diri sendiri, maka akan jalan ke depan akan semakin sulit. Kalian harus bulatkan tekad terlebih dahulu. Niatkan untuk suatu hal yang baik, untuk kebaikan sendiri, agar orang tua bangga pada kita, terus agar ke depan kita mempunyai pilihan yang lebih banyak gitu ya. Bulatkan tekad untuk suatu hal yang positif. Lillahi ta'ala.
niatkan untuk mencari ilmu juga ya. Nah, yang kedua, bekal belajar. Kenapa belajar itu perlu? Karena kuliah itu beda ketika kalian SMP masuk SMA. Kuliah itu adalah sebuah persaingan ketat. Jadi orang-orang terpilih saja yang melalui seleksi itu yang bisa masuk. Baik itu nilai rapot dan kuota yang lebih banyak itu adalah tes. Namanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi, dan soalnya itu bukan sekedar soal SMA biasa. Soalnya grade-nya lebih tinggi lagi daripada soal SMA. Sehingga masa-masa kelas 12 kalau saya sarankan mulai dari awal itu ya sudah mulai persiapan buat masuk kuliah. Dulu pernah adik saya juga sama. Dia di sekolahan mungkin peringkatnya bagus. Tapi kelas 3 sama Rai bener. Kalau kamu pingin kuliah, pingin lanjut, udah kamu sekarang mulai persiapan buat masuk kuliah. Baik mencari info, baik belajar. Terus bagaimana dengan sekolah? Ya sekolah tetap jalan, tapi porsinya untuk yang kelas 12 itu harus apa ya istilahnya, bagi saya itu kuliah kan masa depan tuh. Dia porsinya harus lebih banyak buat belajar soal-soal tentang masuk perguruan tinggi. Tanpa melupakan materi dari di sekolah ya. Selanjutnya bekal berdoa. Nah, kalian sudah punya tekad, kalian sudah belajar kuat, tanpa dibarengi dengan ikhtiar kuat, doa yang kuat, minta doa bapak ibu di rumah, minta doa guru, doa teman. Nah, itu apa yang akan kita capai jadi tidak berkah kalau tanpa doa mereka. Dan ingat, sulit-sulit apapun, usaha sebesar apapun, penentu akhir adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya melalui doa-doa kita, siapa tahu saat ujian kok enggak bisa, tiba-tiba tangannya bergerak mengarahkan ke jalan yang benar, dan alhamdulillah benar. Nah, kadang doa itu suatu hal yang tidak kita sangka-sangka ya. Nah, itu bisa melalui doa. Yang keempat, bekal uang saku. Kenapa dikatakan bekal uang saku penting? Begini, kalian ketika pertama kali SMA ke kuliah kan beradaptasi. Nah, kalian akan membutuhkan banyak support keuangan. Baik buat ngekos, baik nanti buat kehidupan sehari-hari di sana, baik nanti buat tes-tes itu ya bayar sana bayar sini, ngekos sementara itu bayar buat makan. Belum yang lain, misal nanti kalau sudah awal kuliah, wah sekali ngeprint tugas. Nah, itu banyak sekali. Jadi dari awal kalau bisa mulai menabung. Sekecil apapun kalian menabung, ketika kalian kondisi keuangan mendesak ketika kelas 12, uang kalian akan sangat bermanfaat. Yang keempat, bekal info perguruan dan jalur masuk. Ini penting. Kalian pengen ke sana tapi nggak pernah tahu infonya. Kalian pengen masuk kampus ini tapi nggak pernah tahu jalurnya, tahunya cuma jalur undangan. Oh, ternyata bukan. Ternyata jalur yang lebih besar adalah jalur tulis. Undangan itu kesempatan pertama khusus orang-orang yang nilainya terbaik. Tapi jika kalian tidak punya kesempatan itu, ya silakan manfaat dengan jalur tes bersama masuk perguruan tinggi. Bagi saya sebenarnya yang fair ya jalur SBM. Jadi walaupun kalian nanti keterima mendapat kesempatan ya, maksudnya mendapatkan jalur SNMPTN, harapan Bapak kalian juga persiapan buat SBMPTN. Jaga nih, andaikan nanti SNMPTN-nya tidak lolos, mudah-mudahan sih lolos ya. Nah, kalian punya persiapan belajarnya itu bisa bermanfaat ketika kalian SBMPTN ataupun nanti ketika ujian mandiri. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, bekal mencari teman buat belajar bareng. Nah, kenapa teman perlu? Karena begini, kalian belajar sendiri pasti akan sangat membosankan. Sebentar-bentar tidur. Beda dengan belajar ngajak teman, belajar dengan banyak orang. Rasa suasananya, semangatnya saling mensupport gitu ya. Oh, dia belajarnya kok lebih bisa kok. Saya harus bisa lebih nih. Nah, saya juga mengalami dulu. Dulu saya kan hidup di desa. Pengetahuan, info, jalur, model-model soal saya kurang tahu banyak. Cuma tahunya saya pengen kuliah.
Nah, untungnya saya ditemukan dalam sebuah wadah belajar bersama gabungan dari beberapa SMA, dan dari gabungan itu saya mendapatkan banyak pengalaman. Satu, materi. Alhamdulillah ada teman-teman yang istilahnya keluarganya dia punya bisa beli banyak buku. Bisa belajar bareng. Terus ada yang tes sana sini karena punya kesempatan keuangan banyak ya, jadi bisa milih nyoba tes di mana aja. Dia juga sering sharing-sharing. Terus ada juga yang istilahnya apa ya? Eh, Ketika nginep. Nah, teman itu juga bantu banget. Apalagi misal alumni yang kenal akrab, kalian ketika masuk kampus dibantu banget ya buat nginep. Nah, nanti biasanya diajak makan di kampus, keliling kampus, dikenalin kondisi kampus. Biasanya seperti itu kalau kakak alumni. Oke, lanjut ya. Bagaimana jika pilihan kalian terkendala? Yang pertama, silakan konsultasikan dengan orang tua, teman, ataupun guru, ataupun kakak angkatan. Nah, ada kalanya kalian memendam masalah sendiri, jangan seperti itu. Tapi usahakan konsultasikan. Mana sih pilihan yang terbaik? Bagaimana solusinya? Misal keuangan terkendala, bagaimana solusinya? Ajukan beasiswa. Misal kendala, saya belajarnya kurang. Bagaimana solusinya? Ya dibuatkan grup belajar atau ikut bimbingan belajar atau belajar mandiri atau tidak melalui Google ataupun YouTube. Misal, saya kesulitan terkait mencari info nih, konsultasi ke BK, nanti diarahkan ketemu kakak tingkatnya, dikasih info. Saya kesulitan nanti ketika nginep, ya nanti dibantu kakak tingkat bisa juga. Intinya segala permasalahan usahakan jangan pendam sendiri. Berusaha untuk istilahnya sharing. Tapi sharingnya ya sama orang yang terpercaya, orang tua, teman yang bisa dipercaya, guru kan bisa dipercaya, ataupun kakak tingkat kalian yang merasa kalian kenal dekat, ataupun kalau nggak kenal ya tidak apa-apa. Selama satu alma mater, dia mesti akan merasa bahwa itu adiknya. Jadi dia harus membantu. Yang kedua, jika orang tua tidak mau biaya kuliah bagaimana? Maka harus mencari penggantinya dengan apa? Dengan beasiswa. Nah, maka untuk mendapatkan beasiswa itu perlu belajar lebih daripada yang lain. Beasiswa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang karena layak dia mendapatkan beasiswa. Nah, ini beberapa jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama SNMPTN, itu perkiraan bulan Februari Maret, tapi persiapannya boleh bulan Januari. Terus ada juga SBMPTN, selisih bersama masuk perguruan tinggi. Ini tes tertulis secara nasional serentak perguruan tinggi se-Indonesia. Itu antara Maret sampai April. Terus ada namanya ujian mandiri. Ujian mandiri itu seperti tes tulis, tapi itu kebijakan masing-masing kampus. Ada beberapa kampus yang menggunakan nilai SBMPTN digunakan untuk ujian mandiri. Ada beberapa yang mengadakan ujian mandiri sendiri. Itu bergantung perguruan tinggi masing-masing. Nah, bagaimana memilih perguruan tinggi? Kalian bisa memilih akademi, baik itu akademi militer, akademi polisian, kemudian akademi pelayaran, terus apalagi ya, akademi tentang meteorologi dan geofisika dan sebagainya. Yang kedua politeknik, contoh politeknik negeri Stan, politeknik perkapalan apa itu ada. Kemudian ada sekolah tinggi, misal sekolah tinggi ilmu kayak sekolah ilmu statistika, terus sekolah tinggi tentang kesehatan, stikers, ataupun yang lainnya. Yang keempat institut, seperti Institut Bogor, Institut Pertanian, Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, nah dan lainnya. Kemudian ada universitas, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Gadjah Mada, Universitas Yogyakarta, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Tidar Magelang, gitu ya. Banyak lagi. Apa sih aslinya di kampus? Mengapa kampus itu asik? Yang pertama, di kampus kalian bisa belajar banyak hal. Di kampus kalian bisa berorganisasi berbagai macam hal yang kalian sukai, dan itu adalah hak kalian untuk memilih tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga adalah di kampus kalian punya kesempatan untuk bekerja nyambi. Nah, kalau kalian kesulitan keuangan, biasanya sambil kuliah
bisa nyambi kerja. Yang keempat, bertetangga. Kenapa bertetangga perlu? Ya ada kalanya kita memerlukan teman, misal kesulitan keuangan bisa saling pinjam, nanti gantian gitu. Yang kelima, aslinya di kampus adalah kalian bisa jalan-jalan. Ketika Sabtu Minggu udah ada kerjaan, ya sekali kalian refreshing jalan-jalan. Jalan-jalan itu nggak harus mahal, yang penting bisa merefresh pikiran, tenaga, dan hati kalian agar lebih semangat lagi di esok harinya. Nah, oke, lanjut. Jadi tidak ada dunia yang seindah kampus karena banyak hal bisa dipelajari dan banyak skill terasah melalui kuliah di kampus. Nah, ini cerita tentang perjalanan sekolah kalian. Semakin ke depan, maka semakin besar juga tantangannya. Zaman SD mungkin ketika akan naik SMP tantangannya baru segini. SMP ke SMA, oh ada seleksi anak lagi, meningkat lagi. Nah, zaman SMP ke SMA tantangannya seperti ini. Ketika zaman kuliah, kalian tertutup suatu hal yang sangat besar. Dan ini penentu kalian. Kalau kalian mentalnya kuat, keinginan kalian kuat, dan istilahnya mempunyai usaha yang kuat, maka kalian akan bisa menembus yang warna merah ini. Walaupun dia besar, tapi kalian bisa menembus. Tapi kalau kalian cepet down, udah menyerah, tidak ada keinginan untuk perbaikan masa depan kalian, maka kalian akan berhenti, apalagi ini temboknya terlalu besar. Nah, itu butuh nekat. Kalau di jelasan tadi butuh nekat yang kuat. Ya, tantangan terberat saat dihadapkan pada perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa beasiswa yang ada di kampus. Beasiswa ini bagaimana cara memperolehnya? Kalian harus satu, aktif di kampus. Yang kedua, sering mencari informasi. Yang ketiga, dekat dengan birokrasi di kampus, kejuruan, sering tanya-tanya. Kemudian beasiswa harus apa ya istilahnya, pandai-pandai membuat clipping atau apa ya itu namanya, karya ilmiah atau apa, nanti biasanya ada pengajuan untuk beasiswa. Nah, ini ada beberapa banyak siswa PPA, ini terkait karena beasiswa karena dia punya prestasi akademik yang bagus, nilainya bagus. BBM, beasiswa kurang mampu, bagi teman-teman, bagi anak-anak ya yang ekonomi keuangan orang tua dirasa kurang, maka bisa mengajukan beasiswa. Ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa Angkasa Pura, ada beasiswa BI. BI besarannya hampir 400 satu bulan. Ada beasiswa BRI, Pemprov Jateng, Jarum, beasiswa unggulan, beasiswa Setia Kawan, bidik misi. Nah, saya ingin bahas tentang yang bidik misi. Bidik misi ini itu beasiswa buat kalau zaman dulu saya ngalami itu beasiswanya buat anak-anak yang istilahnya orang tuanya tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan kuliah. Seperti saya dulu, saya juga sama alumni bidik misi. Saya dulu kuliah itu karena keinginan sendiri dan orang tua itu cuma bilang, monggo kalau mau kuliah, tapi terkait biaya dia orang tua beliau hanya bisa memberi uang saku, tidak mampu membiayai kuliah, sudah tidak sanggup, makanya saya harus berusaha mengajukan dengan beasiswa. Nah, salah satunya ada bidik misi. Bidik misi ini kalian kuliahnya gratis, kemudian akan mendapat uang saku sebesar Rp700.000 untuk yang sekarang. Kalau yang sekarang jalurnya kalau tidak salah itu pakai KIP kuliah, itu biasanya diutamakan terlebih dulu. Tapi bagi yang nggak punya KIP kuliah, kalian jangan patah semangat. Pengalaman-pengalaman yang terbaru ini untuk yang siswa-siswa yang baru masuk tahun 2020-2021 ini, untuk pengajuan beasiswanya seperti di Undip ya, saya contohkan di Undip. Kalau kalian keterima, kalian merasa ingin majukan ya silakan ajukan. Dengan prasyarat ya keekonomian orang tua dilampirkan semua. Data-data orang tua, penghasilan, keadaan rumah, keadaan apa dilaporkan semua buat mengajukan beasiswa ini. Biasanya gini, soalnya KIP kuliah itu kadang nggak terisi semua. Jadi kan seleksi. Walaupun punya KIP kuliah itu nggak jamin bisa kuliah. Kalau dia tesnya nggak lolos ya dia nggak bisa ngambil beasiswanya. Nah, kalau misal contoh yang di Undip itu kan persaingan ketat. Yang masuk bidik misi dikasih kuota misalkan 1000,
yang masuk baru 500, otomatis yang 500 kosong dan itu harus diisi. Makanya bisa diajukan oleh siswa-siswa baru lainnya yang tidak mempunyai KIP kuliah dengan tadi mengumpulkan syarat-syarat yang diminta dari si pemberi beasiswa. Biasanya ya keadaan ekonomi orang tua itu, penghasilan itu minimal berapa, terus keadaan rumah, keadaan tanggungan di rumah dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Bingung tempat menginap ketika kalian tes? Nah, tenang saja. Andaikan kalian tidak punya finansial yang cukup, kalian bisa kontak kakak tingkat kalian, pasti akan bisa bantu. Kalau misal kalian tidak punya kontak kalian bisa hubungi BK, minta tolong ke kakak tingkat yang sudah kuliah di situ. Ataupun masih banyak cara lain ya. Intinya manfaatkan semua jalan yang ada, semua cara yang bisa dilakukan. Nah, harapannya nanti semua siswa SMA Negeri 1 Kendal adalah keluarga. Kalian ketika mungkin kelas 12 butuh bantuan kakak tingkat. Ketika kalian sudah kuliah jangan sungkan-sungkan membantu adik tingkatnya. Sehingga akan terbentuk sebuah jiwa sosial. Dan kalau misalkan dengan kalian kuliah dibantu kakak tingkat kalian punya jiwa sosial ke adik tingkat kalian. Begitu juga adiknya nanti ketika punya adik lagi, ketika akan melanjutkan kuliah dia bisa bantu terus. Jadi ada sebuah ikatan keluarga yang satu sama lain saling terikat dan saling membantu. Nah, terima kasih dari Bapak ucapkan selamat dan semangat untuk berjuang. Jangan lupa selalu berdoa, berusaha, dan yang terpenting adalah kalian harus punya modal nekat yang kuat. Terima kasih dari Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.